Beberapa orang pasti banyak yang bilang kalau anime terlucu itu adalah Gintama. Yes, gue juga nonton. Ada part yang lucu banget dan sampai gue bikin ngakak dan terngiang-ngiang di kepala gue. Tapi untuk gue personal ya, untuk personal opinion gue banget, yang paling gue suka, yang paling membuat gue ngakak dan susah sekali bikin gue nggak ngakak adalah Grand Blue. Sebuah anime tentang teh olong yang akhirnya mendapatkan season 2 selama bertahun-tahun. Woo! Jadi gue happy banget dan langsung nontonin season 2-nya. Dan gue nonton sampai episode yang festival musik di kampus cewek. Dan menurut gue season 2 tidak mengecewakan. Ada hit dan miss, tapi personally gue happy sama bagaimana season 2 ini nge-treatment dirinya. Dengan komedi-komedi yang masih fresh dan juga kayak homage buat season 1-nya. Jadi apa itu Grand Blue? Dan tahu-tahu udah season 2. Dan kenapa lu suka banget sama Grand Blue? Grand Blue adalah anime yang berebutan nama sebenarnya sama Grand Blue Fantasy. Jadi kalau kalian pikir selama ini gue ngomongin Grand Blue Fantasy, enggak, gue ngomongin Grand Blue yang Grand Blue. Dan gue baru tahu ternyata namanya jadi Grand Blue Dreaming biar orang nggak ketukar-tukar. Grand Blue ini adalah sebuah anime tentang teh olong. Kalau kalian nggak ngerti bercandaan teh olong, berarti kalian kurang jauh mainnya. Bercandaan teh olong ini udah rame banget di internet. Gue rasa semua bagian belahan wibu gitu. Wibu-wibu anonim Facebook, wibu-wibu baru Twitter, sama wibu-wibu konten kreator udah pasti pada tahu lah apa itu teh olong. Kalau lu masih nggak ngerti bercandaan teh olong, cari tahu. That's the most funniest skit that you can ever find about anime. Gimmick teh olong is still the best. Dan balik lagi ke season 2. Season 1-nya gue happy banget. Buat kalian yang belum nonton, buruan nonton. Karena menurut gue tuh ringan, asik, menyenangkan. Kadang juga kadang bikin serius gitu. Kadang ada momen serius yang bikin kayak it's heartwarming gitu loh. Tapi tetap bercandaannya dan komedinya itu sangat-sangat gue banget lah ya. Ini my kisah banget. Gue suka banget sama tema besarnya tentang bagaimana si Iori, karakter utama kita ini adalah orang yang disuruh kuliah di luar kota, terus dia numpang di rumah pamannya, dan tempat pamannya adalah tempat klub penyelam, dan di mana dia takut berenang dan takut air gitu loh. Sampai akhirnya di season 1 dia berhasil menaklukkan takutnya itu. Nggak jadi gimmick yang berkelanjutan, itu kan bakal capek banget dan membosankan, tapi sekarang malah jadi mengeksplorasi kecintaan dia terhadap lautan. Yang dimana itu semua gak ada di season 2, ada tapi dikit. Tapi gue belum tamat kan, gue belum nonton. Tapi gila, gue udah nonton sampai episode 4 atau 5 gitu. Tapi itu bener-bener kayak sekali doang mereka nyelam. Dan emang ini animenya ini bukan tentang nyelam, tapi tentang teh olong lagi-lagi kan. Di season 1 kita diberikan sebuah kesan yang cukup luar biasa tentang bagaimana kecanduan alkohol terhadap anak muda, kesendirian, dan juga stereotip keawkwardan anime komedi di mana si cewek dan si cowok yang gak punya relation mesti tinggal satu rumah. It's everywhere di anime dan kayak wadidaw banget. Tapi di sini malah eksplorasi yang menurut gue bagus banget dengan dinamika pertemanan dan bagaimana mereka yang ya sebenarnya kita tahu lah tropnya bakal saling suka, saling cinta, tapi enggak juga. Tapi dia mesti menahan segala kehorniannya dan tetap mesti eksplorasi kehorniannya karena dia anak muda, tapi ya tidak terjadi assault lah seperti ya. Walaupun it's borderline, again it's fiction. Dan buat yang belum tahu, ini anime itu sangat kental dengan tidak pakai baju, minum-minuman beralkohol, dan aktivitas-aktivitas yang sangat dewasa lainnya. Bahkan sampai sebelum mulai episode itu dikasih sebuah peringatan kalau lo tahu. Kayak semacam warning ini fiksi tapi tentang minum-minum dan lain-lain, dan sangat tidak encourage untuk kalian minum-minum sampai mabuk. Tapi emang komedi di anime ini adalah tentang kekacauan itu, tentang bagaimana itu bisa menjadi sebuah dinamika yang cukup keren antara tongkrongan mereka, dan ini bener-bener luar biasa sih menurut gua. Season 2 dimulai dengan sebuah premis di mana akhirnya Iori ini mesti reveal bahwa dia keluarganya kayak gimana dan lain-lain, dan masuk adiknya. Dimana kita tahu kita punya Kohei yang jelas-jelas otaku wibu cukup menyebalkan, sampai dia suka sama semacam relationship antara adik cakep dengan kakaknya yang clueless, dan itu ternyata terjadi di Iori. Dan kita pikir relationship antara Iori dengan adiknya bakal kayak Chisa dengan Nanaka, siskon gitu, yang ya dieksplor cukup baik lah di anime ini. Tapi menurut gue bangsat banget, supaya plot twistnya bangsat banget gitu, sampai adiknya si Iori datang dan bener-bener memberikan sebuah bumbu baru buat anime ini dengan semacam dinamika yang kemarin udah ada di season 1, sekarang ditambah dengan adanya si Shiori. Itu menurut gua jadi panas banget dan jadi menarik banget. Karena kita pikir kalau si Shiori ini adalah siskon juga gitu, adik yang cinta banget sama kakaknya gitu. Kayak siapa ya? Kayak aduh, gue lupa tuh anime apa yang pakai
pakai hoodie oranye itu yang kalau di rumah jadi gamer norak, kalau di luar jadi cewek cakep bermartabat dan beretika. Gue pikir bakal kesana tapi enggak, men. Itu seru banget. Bahwa ternyata adanya si Shiori ini, aduh spoiler ya, aduh nontonin opening udah pasti spoiler lah. Bahwa ternyata si adenya ini tuh bener-bener sesuatu yang plot twist gitu. Kalau dia tuh sebenarnya pura-pura jadi siskon gitu, jadi yang suka sama abangnya, padahal dia berusaha untuk membuat abangnya mengikuti apa yang dia mau, yaitu mewarisi kegiatan keluarga dan lain-lain lah intinya. Yang dimana menurut gua dinamika itu benar-benar kacau balau banget sih, sumpah kacau balau banget. Permainan komedi mereka tuh bener-bener kayak naik lurus jatuh, naik lurus jatuh. Ini mengulang-ulang tapi selalu berhasil gitu. Diberikan premis ekspektasi patah seperti yang kita kira bahwa si adenya ini nih pengen apa ya, kayak ada hubungan antar darah dengan abangnya gitu, cinta banget sama abangnya, tapi ternyata enggak, bahwa adenya itu lebih ke yandere yang siap ngebunuh abangnya. Dan dia paling kocak ya, ya tiba-tiba ngeluarin apa yang bius gitu. Kayak udah out of nowhere tau-tau ngeluarin bius dari itu, kayak itu anjir komedinya. Terus yang tiba-tiba ngomongin mau berenang apa enggak, ntar kalau berenang gue malah jadi ini. Terus tiba-tiba abangnya bilang enggak usah berenang. Kenapa? Karena nggak ada baju yang syukuran sama dia gitu. Terus tiba-tiba dia break karakter, gue bunuh lu gitu. Kayak aduh, it's so good. Gue juga suka banget dengan plot sederhana tongkrongan wibu pecundang ini. Mereka bukan wibu lah, maksudnya lelaki-lelaki pecundang yang di kampusnya isinya cowok semua, ceweknya cuma Cisa. Akhirnya bisa main ke kampus cewek dan mereka ditendang. Mereka berusaha untuk masuk ke kampusnya dengan berbagai macam cara gitu, kayak Shirkadanai gitu, kayak nggak bisa tertolong lagi, ya udahlah gitu. Tapi tiba-tiba mereka begging ke polis, terus mereka pura-pura begoin polisi gitu. Terus ada punchline yang dimana kayak pura-pura kita kan jarang masuk, kita pura-pura bego aja gitu. Satu dengerin musik, ya satu nunjukin tiket konser, tapi punchline di belakang satu pura-pura jadi anak SD kan nggak ngotak gitu. Terus polisinya kayak, lu pikir lu bisa ngebodohi gue gitu. Terus mereka bilang kayak gimana, tapi gue suka banget punchline dari polisinya bilang apa, Japan education is hopeless gitu, kayak anjing. Sumpah men, gue nonton ini seru banget, nikmatin banget, banyak banget hal-hal lucu yang bener-bener gue nyangka bakal kentang ya. Ternyata bener-bener jadi sangat luar biasa, tertata rapi dan menyenangkan. Mereka juga yang tadi gue bilang ya homage atau kayak semacam nge-rewind apa yang rame di season 1. Yang itu adalah kita mundur ke belakang lagi, yang mau ngejelasin si Yori itu sama si adanya si Shiori itu ada hubungan apa dan segala macem. Dan si Keiki pengen apa ya, semacam ya inilah apa, nge-reveal itu dengan cara bikin si Yori mabok gitu. Itu ada momen yang menurut gue plottingnya bagus banget, ya dimana kayak kalau kalah minum apa, ini minum air gitu. We all know ini season 1 gitu loh, kayak it's the same gimmick gitu. Itu teh holong yang mengulang gitu kan, itu teh holong yang kemarin gitu. Tapi gue suka banget yang dimana ada adegan itu bener-bener framingnya sama, dia mau ngeluarin korek, kan kita tahu pasti kebakar nih gitu, pasti kebakar gitu, kita udah tahu that's the thing. Tapi itu kayak ditahan di tangannya itu, kayak anjir momentumnya gak cakap gitu, ternyata tangannya ditahan gitu. Plus dimana akhirnya si Iori juga berusaha untuk nipu si Keiki, yang dimana katanya dia minum gak mabuk-mabuk. Oh enggak, karena emang ini beneran air gitu. Terus pasti minum deng. Sumpah, momen mereka reveal the comedy itu yang tiba-tiba mukanya jadi so keren, so ini segala macam, itu kena banget sih. Sangat-sangat menghibur gua sebagai yang emang juga ngefavorit season 1. So far sangat fun, so far sangat nikmatin banget dan luar biasa keren banget men. Dan kadang ada momen-momen heartwarmingnya juga sih, kayak apa ya, nggak penting, cuman kayak menyenangkan dan ngingetin seberapa sederhana cerita-cerita kayak gini lagi gitu loh. Ya ini klise lah, gue yakin ini bukan hal yang istimewa dan spesial maka pertama kali, tapi buat gue masih seru aja untuk nonton, masih kayak anjir seru ya gitu, kayak gitu loh. Tema film ini sebenarnya kan brotherhood juga gitu, tentang persahabatan gitu, tapi yang bukan shonen amat, tapi lebih ke bawah komedi gitu, dimana kita tahu si Iori itu mati-matian selalu menghina Kohei yang otaku, wibu, idol dan lain-lain gitu. Dan ada momen lah dimana anak-anak kuliahan itu jatuh cinta sama Kohei karena dia serius kan ngebangun panggung konser buat idolnya. Mereka tahu hal itu dan berusaha untuk mendekati cewek itu via Kohei, tapi Koheinya nggak peduli karena Kohei lebih peduli sama idolnya. Dan cewek-cewek itu kayak ngeledekin Kohei kalau si Kohei itu terlalu kanak-kanakan, masa udah gede masih kuliah, masih nontonin anime, masih nontonin idol dan lain-lain. Sampai akhirnya tiketnya dicuri gitu. Dan si Iori itu ya ini momen brother gitu sih, tapi ya kayak gue suka bagaimana penjelasannya gitu. Mereka melakukan payoff dengan nyiram bir ke arah si cewek itu, dimana mereka udah ditis berkali-kali, akhirnya bisa merasakan libur musim panas bersama mahasiswa-mahasiswa yang gak bisa mereka dapetin selama 1 season, dan mereka akhirnya nangis di luar gitu demi temennya si Kohei gitu. Dan gue suka aja itu permainan skripnya gitu, ya kayak lu ngatain dia gitu, lu nggak tahu ya kalau itu hobi dan segala macam. Terus si Yori bilang ya karena itu udah kita sebagai teman-teman dekat yang ngatain terus kalau dia wibu gitu, tapi dia nggak peduli dan dia tetap jalanin hobinya. Isn't it
incredible katanya, bukankah dia orang yang keren gitu? Kayak wah, terus akhirnya idolnya dan orang-orang lain mulai suka sama Iori gitu. Itu klise banget tapi kena aja di gue gitu, kayak kalau menurut gue ya pertemanan cowok emang kayak gini banget sih. Sumpah, pertemanan cowok tuh emang kayak gini menurut gue. Atau tongkrongan kalian, tapi kita emang kayak gini. Kita menghina satu sama lain, but we respect each other. Tapi kita nggak, we just don't. Jelasinnya susah ya. But that's why I think it's really my personal kesukaan yang sangat personal terhadap anime Grand Blue season 2 ini. Apalagi tema yang dibawa juga masih tentang friendship yang luar biasa, complicated, dinamik, dan cukup bergesekan dengan dunia nyata, dengan komedi yang sangat fresh, masih bisa membuat gue tertawa dan sangat menyenangkan untuk diikutin. Tapi menurut teman-teman bagaimana tentang season 2? Komen di bawah. Atau mungkin season 1 kita, bukan kita sih, gue pribadi belum pernah kayak bikin video tentang Grand Blue ya. Jadi ya mungkin bisa jadi diskusi di sini. Mungkin apa momen yang membuat kalian suka sama Grand Blue? Apakah Teolong? Apakah kadang tema persahabatannya, kekonyolannya, atau enggak bang, pokoknya Gintama terbaik, Gintama gitu. Iya, Gintama ada yang lucu. Gue juga suka banget yang adegan meninggal itu, yang ngelayat orang meninggal itu menurut gue paling lucu sedunia sih. Tapi coba kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1 ke channel ini. Jadi kalau kalian masih mau dengerin obrolan gue, ke channel gue aja dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nabuni pamit undur diri, dan untuk kita semua, Teolong. Glak. Katanya, itu diulang-ulang tapi masih lucu anjir, muka monster mereka itu sangat luar biasa dan menyenangkan. Gue abis review sebentar, gue mau lanjutin episode sisanya nih karena gue nggak sabar untuk dapetin keseruan dari anime ini. Stay clean and sound.